Kalau ketawa bocor nggak apa-apa nggak sih masuk? Nama gue Evan, gue director di film Cindy. Jadi tuh message-nya yang pengen gue sampein tuh berapa sering lu bohong gitu. Ujung-ujungnya pasti bakal ketahuan juga sih kata terlambat. Ngerti apa sampai jam 12? Oh, Film ini bisa menjadi pionir buat film-film pendek. Kita bisa menembus batasan-batasan yang sebenarnya itu awalnya tuh nggak bakalan, kita nggak bakal tahu bakalan bisa atau enggak, tapi kita bisa akhirnya kita sendiri bisa melewatinya ke mas. Belum dipasangkan kan? Pokoknya ibu lanjut, kok nggak sama sih? Kok ini mau diserang? Baik, 3, 2 semuanya. Jangan bengek. Kayak jangan terlalu. Kamera yang mana nih? Tapi sebenarnya approach awal tuh dari Mas Evan Lili itu sebagai direkturnya. Cuman setelah gue terusin lagi tuh sebenarnya apa yang ngikutin Evan sih. Jadi kayak kita ingin liatin perjalanannya si Bayu ya sebagai karakter utamanya ya, kayak perjalanan dari awal menuju ruangannya itu terus kayak berusaha menipu itu sih. Untuk ringannya memang cukup berat, tapi itu kayak makin lama kayak makin berteman aja sih sama Riannya. Jadi kayak kalau udah kebiasa sebenarnya udah cukup enak gitu. Cuman waktu itu dibantu dengan adanya Izirik, jadinya beban gue lumayan terbantu sih. Jadi sebenarnya aman lah jadinya nih. Apa yang pengen gue achieve itu sesuai dengan arahan dari director dan DOP-nya sendiri sih. Mungkin nggak banyak ngubah tone yang sesuai mood yang udah dikasih ke gue. Berhubung Zindik itu sendiri konsepnya itu adalah film yang cukup banyak one take-nya, sebagai coloris cukup sulit ya buat nge-adjust tone-nya, karena one take-nya itu mereka bisa dari luar rumah terus masuk ke dalam ruangan, yang mana itu temperaturnya sendiri aja itu udah beda. Harus main di keyframe-nya aja sih. Kalau dari segi artistik sih saya sih cuman pengen ngasih apa ya, kontras antara di scene putus dan di scene digugalinya, karena keinginannya ngecimnya tuh dari warna sama dari properti yang mencolok, mau dibikin rada sedikit surrealis tapi tetap tetap bisa dinikmatin dengan tetap dimajinatin begitu sih ini ada. Oke, kalau misalnya di ruang kultus sih sebenarnya lumayan makan waktu sih sebenarnya untuk ngirim konsep dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget pikiran konsep yang sebenarnya nggak ada ruang merah gitu, cuma ruang yang luas dan lebih ke sedikit kayak gereja setan sebenarnya dengan digital. Cuman seiring berjalan waktu, obrol dengan director dan DOB, kita jadinya bisa menyatukan gimana memakai elemen-elemen yang berbahan satin warna merah untuk ngasih pantulan dari cahaya dan lain-lain. Dan ada yang bilang katanya setnya mirip dan terinspirasi dari film David Lynch yang setnya merah terus habis itu floornya tuh hitam putih. Sebenarnya sih nggak dari situ sih, emang terinspirasi kayaknya enak nih dijadiin satu dengan hitam putih di bawah sama merah gitu, kasih kesan yang tadi saya bilang untuk perbedaan dari ruang kultus sama setnya Bugali. Kalau misalnya batu sih itu diskusi dari director. Sebenarnya kita bikin simple tapi enggak ada pembeda dari yang lain. Set, bang, bukan cat, lilit. Bingung goblok kayak gitu. Tarik yang ada. Thank you ya. Yuk ribut aja pak. Gue udah cranky. Itu aja. Halo semuanya, gue Ujang. Gue di sini sebagai up crew dan juga ekstras juga ya. Ekstras apa tuh? Oh iya, ekstras Kultus. Gue jadi Kultus di situ. Pengalaman gue pas ikut syuting Zindik itu paling memorable ya. Menurut gue pas jadi Kultus di ruangan Kultusnya itu yang merah tuh. Itu di situ gue hampir kayak mau mati ya sebenarnya. Karena di situ udah lilin ya kan, di situ ruangannya tuh nggak ada ventilasi sama sekali, ditutup semuanya
terus lu campur ada haze, terus lu ada lilin ya kan, api nyala tuh, api beneran, dan kita pakai topeng. Dan yang paling bikin seseknya itu adalah itu berapa kali take tuh? 11 kali ada ya? 10 kali tank ngulang terus tuh. Itu kita setiap selesai nih kita tekolan, semoga good team, semoga nice nih, ulang lagi sampai akhirnya selesai. Gue bersyukur bisa ada di titik yang sekarang. Keren banget. Yang pertama tuh dimana tiba-tiba si Budusnya muncul di belakang Bayu. Nah, tapi pas si Bayunya berdialog sama si ibu-ibunya gitu. Jadi sepanjang take itu gue suka banget shot-shotnya. Gue tuh dari angle sama mancing gue lumayan suka sih. Ada shot spesial banget di hati gue, itu shot dimana si Bayunya mau masuk kamar si ibunya. Terus pas kameranya arah Bayunya, ternyata ada Sapagutus yang udah nungguin dia. Buat gue itu kenapa gue suka shot itu, soalnya ini sih buat nunjukin kayak lu udah sering bohong, terus kayak tiba-tiba tahuan nih soal bohong lu tuh, kayak munculnya tuh kayak tiba-tiba gitu, kayak gak ada napas dulu, gak ada segala macam ya, sama kayak konsep one take itu sendiri.